Halo Universe, bareng gue Ekos. Selamat datang di Against Universe. Di video kemarin saya telah membahas rangkuman Attack on Titan episode 70 final season. Lalu kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu episode 71 dengan judul penuntun atau pemandu. Bagi yang belum menonton video saya yang ini, bisa ditonton dulu. Pada episode sebelumnya, Gabi dan Falco kabur dari penjara. Lalu mereka menyamar sebagai Ben dan Mia di keluarga Braus. Dan juga awal mula pendukung Eren, yakni fraksi Jaeger, yang nantinya akan menentang militer Paradis. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Di awal scene, Armin diperlihatkan lagi sedang mengunjungi Annie. Ketika Armin hendak menyentuh kristal Annie, datanglah Hitch dengan teriakannya. Armin pun kaget dong. Armin beralasan bahwa ingatan Titan dapat dilakukan dengan bersentuhan. Mungkin saja dengan begitu Armin bisa mendapatkan informasi yang berharga dan memohon agar Hitch tidak melarangnya untuk mengunjungi Annie lagi. Setelah mereka keluar dari ruangan, Hitch menyerahkan koran kepada Armin, di mana koran tersebut berisi bahwa pasukan militer berfokus pada kekuasaan dan Eren Yeager ditahan secara sepihak. Akibat hal itu, para penduduk kehilangan kepercayaan terhadap militer karena tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Yang menyelamatkan bangsa Eldia hanyalah Eren seorang, begitu seruan para pengunjuk rasa. Karena keributan tersebut, Hit menyuruh membantu mengendalikan kerumunan, sedangkan Mikasa memanggil Armin untuk bertemu dengan seseorang. Di perjalanan, mereka melihat beberapa rekrutmen baru pasukan pengintai di markas besar. Mereka berspekulasi apa yang mereka lakukan di sini. Di tempat lain, Komandan Pixis tengah ngobrol bersama Yelena dan Yelena mengakui bahwa dia memang bertemu dengan Eren. Yelena tutup mulut karena dia merasa orang-orang Paradis tidak mengenal tentang dunia ini dan jika mereka terus memperdebatkan dan menundanya, semua akan terlambat. Yelena berpikir bahwa Eren mungkin berpikiran sama, tetapi Yelena tidaklah menyarankan Eren untuk misi penyusupan ke Marley dan melibatkan pasukan militer ikut serta. Komandan Pixis menanyakan tentang pertemuan Yelena dan Eren, apakah membuatkan hasil, yaitu sesuai dengan keinginan Zeke. Namun tidak, Yelena hanya ingin dikenal oleh Eren Yeager. Kemungkinan sejak pertama kali datang ke Pulau Paradis. Yelena kemudian menjelaskan kekuatan Titan pendiri yang dimiliki Eren adalah harapan besar untuk menghancurkan Marley. Eren lah yang telah menimbulkan kerusakan besar pada Marley melebihi harapan Yelena. Yelena memberitahu Pixis bahwa kita sedang menyaksikan terjadinya pergantian sejarah melalui kedua bersaudara yakni Eren dan Zeke. Yelena menegaskan pertemuannya dengan Eren karena rasa penasaran dan melakukan tindakan itu didasari kepeduliannya kepada bangsa Eldia. Komandan Pixis ingin percaya dengan kata-kata Yelena lalu menanyakan detail tentang pertemuan Yelena dengan Eren. Di tempat lain, Komandan Hengji dan Onyan Kopon sedang ngobrol. Onyan Kopon kecewa dengan kecurigaan relawan anti Marley yang sudah 3 tahun mereka saling bekerja sama membantu mengembangkan Pulau Paradis. Kemudian Hengji memberitahu Onyan Kopon tentang pertemuan Yelena dan Eren yang dilakukan secara diam-diam. Tetapi Onyan Kopon benar-benar tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Karena perilaku Yelena seperti itu, Hengji meminta Onyan Kopon untuk memberitahunya tentang apa yang diketahui Onyan Kopon terhadap Yelena. Onyan Kopon menjelaskan, Yelena yang mengatur sukarelawan pada awalnya tidak bisa bersatu. Demi menunjukkan kesetiaannya kepada Zeke, Yelena bersedia mengotori tangannya sendiri. Namun temannya yang tinggal satu atap dengannya dan orang Marley yang meragukannya akan dibunuh dengan tangan Yelena sendiri. Hengji merasa aneh bahwa Yelena terdengar kejam terhadap orang Marley. Tetapi pada saat yang sama, dia menekan Paradis untuk memberikan hak asasi kepada orang Marley yang ditangkap. Lalu, diajaklah Onyan Kopon ikut bersama Hengji. Di markas besar, Mikasa dan Armin menemui komandan tertinggi Daily Shakely yang melarang kesempatan mereka bertemu dengan Eren. Alasannya karena prajurit relawan sudah dipastikan mengadakan kontak dengan Eren, lalu melakukan serangan besar-besaran kepada Marley. Militer tidak mengetahui sepenuhnya tentang rencana tersebut dan siapa saja yang terlibat. Eren juga tertutup mulut dan menduga bahwa Eren saat ini sedang dimanipulasi oleh Zeke. Mereka menanyakan tentang kursi aneh di kantor Shakely. Lalu Shakely menjawab dengan mengatakan bahwa tak ada tempat lain untuk menyimpannya. Dia menyuruh beberapa prajurit baru untuk membawanya ke sini. Eren menyarankan jika Eren tetap bungkam, maka kami yang temannya sejak kecil pasti bisa membantu. Tetapi ditolak karena situasi saat ini terlalu rumit. Armin kemudian mencurigai bahwa petinggi militer telah membuang Eren. Dan jika hal itu terjadi, mereka pasti sudah memilih orang lain untuk menjadi pewaris Titan pendiri. Mikasa berencana menguping pembicaraan mereka, namun Armin menghentikannya. Selang beberapa waktu, tiba-tiba kantor Shakely meledak dan mayat Shakely terlempar keluar dan mendarat di depan markas besar.
Kematian Zekli membuat semangat para pengunjuk rasa yang kemudian mulai meneriakkan slogan pasukan pengintai yakni Shinzo Sasageo. Setelah kematian Zekli, Roek menyimpulkan sebuah bom telah ditempatkan di kursi khusus pribadi milik Zekli. Pelakunya serta tujuannya belum diketahui. Hengji mengatakan bahwa para prajurit relawan sedang ditahan, kecuali Onyan Kopen yang ikut dengan Hengji sejak tadi. Mengingat para prajurit baru yang mondar-mandir, dan ingat bahwa Zekli menyuruh prajurit baru untuk membawa kursi ke kantornya, Komandan Neil langsung menanyakan prajurit dari pasukan apa. Mereka dari pasukan pengintai. Salah satu prajurit membuka pintu kantor dan memberitahu bahwa Eren telah melarikan diri dari sel tahanan bawah tanah. Semuanya terkejut. Komandan Neil mengerahkan seluruh prajurit untuk mencarinya. Di sisi lain, Eren yang kabur bertemu dengan Floch serta beberapa pendukung yang lainnya, dan masih ada beberapa yang masih bersembunyi di militer, termasuk yang membunuh Komandan Zekli. Floch juga mengatakan Erenlah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Eldia, dan mereka akan berencana mencari tahu di mana Zeke berada. Akhirnya kita bisa melihat scene estetik Eren memakai jaket. Oh iya, scene ini cukup banyak diperbincangkan di berbagai media, karena visual dari versi televisi ini berbeda dengan versi yang ada di trailer. Ya jika menurut saya itu wajar-wajar saja, karena trailer itu adalah media promosi. Atau mungkin yang ada di trailer itu adalah versi Blu-ray, karena ini versi TV, ya tentunya berbeda. Kemungkinan saja begitu, tapi tidak apa-apa, tidak ada hubungannya dengan jalan cerita. Di hari selanjutnya, para militer berkumpul kembali dan di sini juga ada Kiyomi Azumabito. Diketahui ada 100 prajurit yang melarikan diri dari sel serta penjaganya. Mereka yang kabur sepertinya melarikan diri bersama dengan pelarian Eren. Neil menganggap mereka adalah pasukan pemberontak anti-militer yang menyebutnya sebagai fraksi Jaeger atau Jaegeris. Hengji beranggapan tujuan mereka adalah menyatukan Eren dan Zeke, lalu mereformasi militer dengan Eren sebagai kepalanya. Pemicu Jaegeris adalah pihak militer yang berencana untuk memindahkan pewarisan Titan pendiri milik Eren tanpa memberitahu pasukan pengintai. Itu sebabnya Neil sudah tahu apa yang akan terjadi jika rencana ini diberitahukan ke semua pihak. Terlebih lagi, anggota Jaegeris sebagian besar adalah pasukan pengintai. Hengji menerima tanggung jawab itu sebagai komandan pasukan pengintai, tetapi sangat tak bertanggung jawab jika Hengji mengundurkan diri sekarang. Lagian masih ada Jaegeris yang masih bersembunyi di dalam militer. Tapi di sini, Roek masih meragukan para pasukan pengintai. Komandan Pixis datang untuk mengakhiri argumen dan bertanya tentang siapa saja yang mengetahui lokasi Zeke, yaitu Kapten Levi beserta prajurit yang mengawasinya dan 3 orang yang bertugas mengirimkan pembekalan. Pixis menyuruh ketiga orang itu untuk kemari dan menyuruh Neil untuk memeriksa lagi kediaman Ratu Historia karena Pixis beranggapan kalau Eren akan menjangkau keduanya. Pixis memerintahkan untuk menjaga kedua hal itu dengan ketat. Karena kematian Zekli, Armin mengatakan bahwa Komandan Pixis satu-satunya orang yang akan memimpin mereka. Lalu apa rencana untuk tindakan selanjutnya? Komandan Pixis mengangkat tangannya dan menyarankan untuk menyerah saja. Kita sudah kalah. Pixis menjelaskan bahwa mereka memiliki potensi pengkhianat di militer. Jika kita mencari mereka dengan teliti, tetap akan ada darah yang tumpah. Salah satu prajurit ada yang tidak setuju jika harus tunduk dengan komplotan yang membunuh komandan tertinggi. Lalu Pixis mengatakan bahwa dia dan Zekli sudah kenal sejak lama. Hidup dan mati karena revolusi memang sudah jadi keinginannya sendiri. Komandan Pixis tidak menyerah. Ia berencana untuk menggunakan lokasi Zeke dan bernegosiasi dengan Jaegeris. Agar rencana ini berhasil, kita perlu mengesampingkan tentang pembunuhan sang pemimpin. Hal itu guna mencegah ratusan atau ribuan orang saling bunuh akibat konflik internal. Pixis meminta maaf kepada Kiyomi atas kejadian ini, lalu menyarankan untuk menunggunya di pelabuhan untuk keselamatannya. Dia setuju untuk itu, dan meminta Mikasa untuk datang ke kapalnya jika terjadi sesuatu. Mikasa menghargai perhatian Kiyomi, tetapi dia ingin melindungi tanah di mana ia lahir dan dibesarkan. Kiyomi mencoba merayu Mikasa, tetapi Mikasa menunjukkan bahwa Kiyomi juga menginginkan sumber daya Pulau Paradis. Klan Azumabito telah beradaptasi agar bisa menghadapi masa sulit, sehingga mereka berubah menjadi rubah yang serakah yang menginginkan uang. Tetapi mereka belum kehilangan kehormatannya sebagai klan peninggalan ibu Mikasa, dan mereka ingin melindungi Mikasa. Hengji mencurigai bahwa Zeke dan Yelena telah siap menghadapi situasi ini dan kemungkinan mereka memiliki jaminan lain. Jadi mereka perlu mengetahui rencana Zeke. Komandan Hengji berencana untuk pergi ke tempat-tempat orang Marley bekerja karena cukup mencurigakan. Tempatnya di restoran. Sementara itu, keluarga Beerus bersama dengan Falco dan Gabi tiba di restoran tempat Niccolo bekerja. Ketika pasukan sedang OTW mengendarai kuda, karena saran Reiner untuk segera menyerang Paradis, telah dimulai dari rencana pengintaian. Ini adalah Pik yang sedang menyamar, jika dilihat sama seperti Jian waktu menyamar. Selesai sudah.
Episode kali ini memperlihatkan pengakuan Yelena yang telah bertemu dengan Eren secara rahasia dan beberapa pasukan pembelot alias fraksi Yeager tengah memulai aksinya. Kemudian para pasukan pengintai akan memulai menyelidiki rencana Shige dan Yelena yang belum terpecahkan. Episode selanjutnya, apakah penyamaran Gabi dan Falco akan terbongkar atau Gabi dan Falco akan diajar lagi? Haha. Ya, kita lihat sendiri kelanjutannya. So, sampai sini dulu pembahasan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa klik like jika kalian suka, komen jika perlu, serta jangan lupa subscribe. Karena supaya aku jadi semangat kalau bikin video. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian bisa mengetahui saat kami upload. Yoi, seperti biasa, gue Ekos pamit undur diri. You and me against universe.